Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait husnul khotimah. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena begini ya saudaraku, dalam setiap momentum atau setiap ada pengumuman mengenai orang yang meninggal dunia, itu harapannya selalu husnul khotimah. Jadi pertanyaannya, apakah doa bahwa orang yang meninggal dunia itu diharapkan husnul khotimah itu baik atau tidak? Atau konsekuensinya bagaimana? Konsepnya bagaimana? Jadi begini saudaraku, pada prinsipnya apapun yang kita lakukan itu akan tercatat jejaknya, atau jejak digitalnya akan tercatat. Kebaikan akan tercatat, keburukan pun akan tercatat. Kebaikan dan keburukan itu tidak akan bisa dihapus. Jadi kalau kita melakukan keburukan atau sesuatu yang dilarang Allah, atau meninggalkan yang diperintah Allah, maka keburukan itu tidak akan bisa dihapus. Lalu bagaimana polanya agar kita selamat? Itu intinya. Kita analogikan begini dulu ya. Ketika saudaraku meminjam uang kepada teman, seumpama meminjam 100.000 lah, biar mudah 100.000. Kemudian saudara bayar 100.000. Nah, di situ hutangnya dianggap lunas. Tetapi jejak berhutang itu ada, tetapi lunas. Kalau saudaraku hanya punya uang di 70.000, maka masih minus 30.000. Kalau saudaraku punya uang 120.000, maka surplus 20.000. Nah, dalam urusan dosa pun, dalam urusan kesalahan pun demikian. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka kesalahan itu harus segera ditobatilah, bahasa segampangnya, harus segera meminta ampunan dan berjanji kemudian untuk tidak melakukan itu lagi, menyesali perbuatan itu, tidak melakukan itu lagi, dan kemudian memperbanyak perbuatan yang baik. Jadi pola antara dosa dan pahala itu sebenarnya polanya konversi. Ketika kita melakukan kesalahan, maka ketika kemudian kita beristighfar, itu istighfar kita itu, bentuk penyesalan secara lisan kita itu bernilai pahala, tapi pahalanya pahala lisan. Nah, pahala lisan ini nanti akan dikonversi terhadap kesalahan kita. Kalau kesalahan kita itu menyangkut hati, lisan, dan perbuatan, berarti istighfar kita tidak cukup. Ketika kita melakukan banyak kesalahan yang terkait lisan dan perbuatan, maka kita pun harus menebusnya dengan perbuatan baik yang terkait dengan lisan dan perbuatan.
perbuatan baik kita itu nanti akan dikonversi. Apakah surplus dengan kesalahannya atau kurang atau masih minus. Itu bisa dilacak secara manusiawi. Contoh begini. Ketika kita pernah mencuri ayam, maka jalan terbaik untuk menutupi kesalahan itu adalah dengan bersodakoh kambing. Aman. Itu aman. Kalau kita mencuri ayam, kemudian menyesali, berjanji tidak mengulangi, dan kemudian berbuat baik dengan cara bersodakoh ayam, itu masih bisa jadi minus, bisa jadi pas. Logikanya sederhana. Kenapa harus dilogikakan seperti itu? Karena hitung-hitungan Gusti itu logis. Kenapa logis? Supaya tidak dikomplain oleh makhluknya gitu. Nah, ketika ada doa, ketika ada orang yang meninggal kemudian didoakan agar orang itu husnul khotimah, artinya apa? Ada permohonan atau ada semacam harapan agar seseorang itu baik di ujung. Kategori manusia itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama, baik secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Contohnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian jelek secara keseluruhan dari awal sampai akhir, contohnya Abu Lahab. Kemudian jelek di awal, baik di akhir. Jadi yang pertama husnul kamilah, baik keseluruhan. Yang kedua su'ul kamilah, jelek keseluruhan. Yang ketiga husnul khotimah, baik di akhir. Contoh orang yang baik di akhir adalah Umar bin Khattab. Contoh kemudian yang terakhir adalah buruk di akhir atau su'ul khotimah, itu juga ada. Sayyidina Umar bin Khattab itu kategorinya husnul khotimah, polanya taubatan nasuha. Jadi ketika ada doa semoga husnul khotimah, semoga almarhumah husnul khotimah, maka di situ ada harapan bahwasanya ada pertobatan, ada permohonan ampun yang bisa dikonversi terkait kesalahan di masa lalunya. Pertobatan yang aman itu adalah pertobat. Maksudnya yang aman itu, yang memiliki garansi itu pertobatan nasuha. Jadi nasuha ini bukan sosok orang ya. Di Cekshep itu tidak ada orangnya. Itu adalah hanya pola sebagai bentuk gambaran keseriusan seseorang untuk bertaubat. Jadi pertaubatan nasuha itu ketika kita membenci sesuatu kemudian berbalik menyayangi lebih dari bobot kebencian awal. Ketika Sayyidina Umar membenci umat Islam ketika masih kafir maksudnya, kemudian beliau masuk Islam. Nah, rasa sayang terhadap umat Islam, pembelaan terhadap umat Islam itu bobotnya 2 kali, 3 kali bahkan lebih terhadap bobot kebencian ketika dia masih kafir, kebencian terhadap orang Islam. Itu nasuha. Ketika seseorang melakukan pola pertaubatan nasuha, menyesali apa yang dilakukan, mengulangi untuk tidak, berjanji untuk tidak mengulangi, dan kemudian memperbanyak perbuatan baik yang berlipat dari sebelumnya, maka itu seperti kita melakukan pengecoran, dalam artian menutup segala celah yang memungkinkan untuk berbuat kesalahan, yang pada akhirnya itulah yang menyelamatkan. Jadi ketika seseorang berusaha untuk berpertobatan nasuha, dia akan dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus ke situ. Nah, itulah yang kemudian menjadi garansi keselamatannya. Ketika seseorang melakukan pertobatan nasuha, itu bobotnya sangat tinggi, sehingga ketika dikonversi dengan kesalahannya, itu pasti menang. Pasti menang yang tobat ini. Jadi tetap dikonversi tapi garansi menang gitu loh. Kalau tobat nasuha itu pasti menang ketika dikonversi dengan kesalahannya. Kesalahannya tetap ada tapi dikonversi pasti menang. Garansinya begitu.
Tapi kalau tobatnya bukan taubatan nasuha, ini masih ada peluang, kecenderungan, minus, sama, atau lebih. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita mendoakan husnul khotimah, atau katakanlah ada orang yang awalnya jelek, tiba-tiba perbuatannya jelek, tiba-tiba beberapa hari kemudian perbuatannya baik terus meninggal. Kita tidak tahu nih bagaimana pola pertobatannya. Walaupun secara manusiawi bisa dicek. Ketika orang itu melakukan pertobatan yang bukan pola nasuha, yang bobotnya rendah, maka nanti kebaikannya itu dikonversi. Kalau bobot nasuha itu garansinya ada. Garansinya pasti menang gitu loh. Pasti lebih berat daripada kesalahannya. Tetapi kalau polanya bukan nasuha, itu peluangnya belum tentu menang gitu. Ada peluang tapi juga ya 50-50 lah begitu. Jadi jangan berpikir ketika kita beristighfar itu dosa dihapus. Tidak ada penghapusan dosa. Tidak ada dosa dihapus. Yang ada adalah dikonversi. Maka perbanyaklah berbuat baik. Sesali kesalahan kita, kemudian berjanji tidak mengulangi, perbanyak perbuatan baik yang melebihi berlipat-lipat dari kesalahan yang kita lakukan. Sehingga ketika dikonversi, kesalahan dan kebaikan ditimbang itu lebih banyak kebaikannya. Gitu loh. Apalagi jika kita mampu dan harus berusaha untuk bertobat nasuha. Untuk apa? Agar memiliki garansi yang tinggi terhadap kesalahan kita. Gitu. Jadi tidak ada dosa yang dihapus. Itu kuncinya. Tidak ada dosa yang dihapus. Yang ada adalah kebaikan kita dikonversi dengan kesalahan, masih nutup atau tidak. Kalau tidak minus, kalau nutup plus. Gitu saja. Terima kasih. Itu terkait dengan taubatan nasuha, dengan istighfar yang tidak bisa menghapus dosa, tapi konversi nilai kebaikan. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.